Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan bertemu dengan Bapak. Halo anak-anak sekalian. Kita hari ini akan kembali bertemu di pelajaran fisika. Fisika asik. Oke, hari ini kita akan membahas lanjutan dari yang telah kita bahas tadi di video conference kita atau di pertemuan Zoom kita. Hari ini kita akan membahas tentang listrik statis. Gitu. Nah, bahasan ini sebenarnya pernah kalian pelajari ketika kelas berapa ya? Bapak lupa. Oh iya, kelas 9 SMP. Kalian pasti pernah mempelajari tentang listrik statis, yaitu tentang ada muatan yang berbeda jenis, lalu ada muatan yang sejenis. Mungkin kita akan merecall kembali. Terus kalau misalnya kalian bertanya, Pak, apa bedanya yang dulu kita pernah pelajari ketika kelas 9 SMP dengan yang sekarang? Tentu aja beda gitu. Kalian hari ini atau saat ini, ketika kalian kelas 12, yang kalian pelajari akan lebih mendalam. Kalian akan belajar lebih jauh tentang apa itu listrik statis, fenomena apa yang diciptakan oleh listrik statis, lalu penggunaan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, sampai kalian bisa memecahkan masalah tentang listrik statis yang ada di kehidupan sehari-hari gitu. Oke, jadi itu yang bakal kita bahas dan bakal kita pelajari. Tapi sebelumnya Bapak akan merecall kembali tentang apa yang telah kalian pelajari ketika kalian kelas 9 SMP dahulu. Oke, pertama, kalau kalian ingat atau kalian belajar listrik statis, kita harus belajar dulu dari atom. Gitu. Kenapa? Karena sekali lagi ya, dulu atau pas kelas 9 SMP, mungkin kalian udah tahu gitu bahwa listrik statis itu kita akan mempelajari tentang interaksi yang dialami oleh benda-benda bermuatan atau atom-atom yang bermuatan gitu. Nah, untuk mengetahui apa itu benda bermuatan dan lain-lain, kita harus belajar dulu gitu atau kita harus mengingat dulu tentang atom. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita belajar dulu tentang atom. Nah, kita lihat kemudian ini adalah atom. Kalau kalian lihat, nah, ini adalah atom. Atom adalah penyusun dari semua zat yang ada di dunia gitu. Dari semua zat yang ada di dunia itu disusun oleh atom. Misalnya contoh lah, air itu disusun dari atom hidrogen dan atom oksigen. Lalu kemudian tubuh kita misalnya disusun dari karbon, oksigen, hidrogen, kalsium, dan lain-lainnya. Itu banyak atom yang menyusun tubuh kita gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya atom sendiri itu bukan bagian terkecil dari zat yang ada di dunia. Atom sendiri terdiri dari berbagai macam partikel-partikel lainnya. Contoh misalnya, atom itu terdiri dari inti atom. Kalian bisa lihat di gambar sebelah sana. Tuh, Bapak udah sediain gambarnya. Dia tersusun dari nukleus atau inti atom, di mana inti atom sendiri tersusun dari proton dan tersusun dari neutron. Oke, proton sendiri itu adalah partikel penyusun inti atom yang bermuatan positif. Sedangkan neutron itu adalah partikel penyusun inti atom yang bermuatan netral. Nah, menurut Rutherford di teori atom, dia mengatakan bahwa inti atom itu terdiri dari inti yang tadi udah Bapak sebutkan, lalu terdiri dari elektron-elektron juga yang bergerak mengelilinginya. Nah, elektron sendiri itu bermuatan negatif. Oke. Nah, lalu kemudian si elektron ini yang bergerak mengelilingi inti itu punya, atau apa ya kita sebutnya, dia bisa lah gampangnya, dia bisa berpindah dari suatu atom ke atom yang lainnya. Misalnya dia bisa pindah dari
atom satu ke atom yang lainnya dengan berbagai macam cara. Mungkin kalian ketika kelas 9 SMP udah pernah belajar, yaitu yang pertama kalian pernah menggosok-gosokkan penggaris ke rambut kalian, lalu kalian kemudian penggaris itu bisa menyedot atau menarik kertas. Bukan menyedot sih sebenarnya, menarik, lebih tepatnya menarik kertas. Nah itu karena si penggaris ketika digosokkan dengan rambut itu terjadi perpindahan elektron antara penggaris dan rambut. Sehingga si penggaris itu dia jumlah elektronnya akan berubah gitu. Nah, kita lanjutkan ya ke berikutnya. Atau mungkin juga si elektron itu bisa berpindah karena diberikan beda potensial listrik. Sehingga elektron bisa berpindah dari potensial negatif ke potensial positif. Lalu kemudian bisa dengan berbagai macam cara lah. Mungkin kalian dulu sudah pernah belajar ketika kelas 9 SMP. Nah, itu diulang lagi lah. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi. Tapi untuk kelas SMA, kita bisa melanjutkan. Nah, karena elektron itu berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya, maka bakal ada atom-atom yang dia bakal kekurangan atau bakal kelebihan elektron. Gitu. Misalnya contoh lah, atom A, elektronnya pindah ke atom B, maka atom A akan kekurangan elektron, lalu atom B akan kelebihan elektron. Nah, benda-benda yang kelebihan dan kekurangan elektron itu kita sebut sebagai benda bermuatan. Gitu. Baik itu bermuatan positif atau bermuatan negatif. Nah, Pak, sedangkan kalau bendanya dia nggak lebih elektron, nggak kurang elektron, elektronnya pas-pas aja, maka kita sebut sebagai benda netral. Nah, tapi kurang lebih dan pas-pasnya aja itu terhadap apa gitu. Nah, sekarang kita akan bahas. Oke, kita bahas kemudian. Ada benda-benda yang kurang lebih atau pas elektronnya itu terhadap apa? Nah, kurang lebih atau pas elektronnya itu adalah terhadap jumlah protonnya. Jadi, benda dikatakan dia negatif jika jumlah elektronnya jauh lebih banyak dibanding jumlah protonnya. Ingat, benda dikatakan negatif jika jumlah elektronnya jauh lebih banyak dibanding jumlah protonnya. Oke, kenapa? Karena muatan elektron itu negatif, muatan proton itu tadi positif. Lalu kemudian, benda dikatakan positif jika jumlah elektronnya jauh lebih sedikit dibanding jumlah protonnya. Jadi kalau elektron lebih sedikit dibanding proton, maka dia positif. Lalu benda dikatakan netral jika jumlah elektron dan jumlah protonnya itu sama. Maka benda tersebut dikatakan netral. Ada yang ditanyain sampai sini? Kalau kalian mengerti, kita lanjut. Kalau kalian tidak mengerti, kalian bisa komen di kolom komentar. Boleh tanyakan apa saja. Atau kalian boleh tulis di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau misalnya benda itu sudah kita bagi jadi positif, netral, sama negatif, buat apa sih? Nah, karena kita ingat ya tadi, listrik statis itu adalah interaksi. Nah, ketiga jenis benda ini dia memiliki interaksi yang berbeda-beda. Oke, apalagi ya benda positif sama benda negatif itu dia memiliki interaksi yang sifatnya berbeda. Oke, sekarang interaksinya seperti apa sih? Kita lihat interaksinya. Nah, interaksinya seperti ini. Jika kalian nemu benda bermuatan positif dan bermuatan negatif didekatkan sama kalian, itu kedua benda tersebut akan berinteraksi dengan saling tarik-menarik. Jadi yang positif narik yang negatif bakal narik yang positif. Jadi saling tarik-menarik. Oke. Nah, tapi kalau interaksinya itu bendanya sama, dua-duanya positif, maka benda tersebut akan saling tolak-menolak. Atau dua-duanya negatif, dia bakal saling tolak-menolak gitu. Jadi kalau misalnya bendanya berbeda, positif negatif, berbeda di sini muatannya ya, ingat ya. Maka dia bakal tarik menarik, tapi kalau muatannya sama, positif positif atau negatif negatif, dia bakal saling tolak menolak. Gitu. Oke, sekarang kita udah tahu ya. Kita ingatkan kembali yang waktu itu kelas 9 SMP bahwa
seperti ini diajarinnya. Kalau saling berbeda muatannya, dia bakal tarik-menarik. Kalau sama muatannya, dia bakal tolak-menolak. Ingat-ingat itu. Lalu kemudian, ketika kalian sekarang kelas 12 SMA, nah ini yang harus kalian pelajari adalah seberapa besar gaya interaksinya antara kedua buah benda yang memiliki muatan berbeda ataupun muatan yang sama. Nah itu kalian harus hitung. Sekarang kalian harus tahu berapa sih besar muatannya, berapa sih besar gayanya gitu. Nah itu diformulasikan oleh seseorang yang kita sebut sebagai, atau namanya ya lebih tepatnya itu kolom gitu. Nah besar interaksinya dirumuskan oleh orang tersebut yang kita sebut sebagai gaya kolom. Jadi kalau kalian ingat, gaya kolom itu adalah gaya interaksi antara muatan atau antara dua buah benda atau lebih yang memiliki muatan. Jadi sekali lagi ya, gaya kolom adalah gaya interaksi yang dimiliki oleh benda-benda bermuatan. Nah, benda bermuatan itu harus dua benda atau lebih. Nah, kolom menuliskan gaya kolom dengan persamaan seperti ini. Itu, ini persamaan gaya kolom. Itu dirumuskan dengan gaya kolom, rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu gaya elektrostatik, K itu konstantan statik, Q1 muatan listrik, Q2 muatan listrik kedua, R itu jarak. Pak, nggak ngerti apa? Nah, tenang, nanti saya jelaskan. Kalian ingat-ingat aja dulu ini rumusnya. Catat, screenshot, atau apapun lah. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan apa itu gaya kolom. Oke, nah penjelasannya seperti ini. Oke, kalau kalian misalnya saya gambarin ya, punya dua buah muatan plus ini Q1, muatan itu dilambanginnya pakai Q ya. Oke, lalu ini ada Q2. Plus juga lah, kita plus ya. Dia terpisah jarak sejauh R. Nah, si Q1 dan Q2 ini akan memiliki gaya, ya kan? Akan berinteraksi lah. Dia bakal apa tadi? Tolak menolak. Q1 bakal tertolak ke sana, Q2 bakal tertolak ke sana. Gitu. Dua-duanya tertolak dengan gaya yang sama besarnya. Nah, besar gayanya tadi dirumuskan oleh apa? F, gaya kolom kan kita sebutnya, itu rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana K itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1 itu muatan 1. Nah ini besar muatan ini, kalau tadi rumusnya kalian tulis ya, Bapak tulis lagi rumusnya, nggak apa-apa lah biar kalian ingat. Ini besar muatan ini, satuannya itu kita tulis sebagai kolom. Jadi besar satuan dari muatan itu kolom. Kenapa dikasih nama kolom? Untuk menghormati kolom. Ini dia yang menemukan perumusan gaya ini. Lalu Q2 itu adalah muatan 2. Sama kolom, lalu R itu adalah jarak antara Q1 dan Q2. Jadi R itu jarak antara dua muatan gitu. Lalu kemudian FC itu gaya kolom. Nah ini satuannya Newton, ini satuannya meter. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tentu tidak, karena ini cuma mengulang tadi yang udah ditampilkan. Oke, lalu kemudian kita nyoba kerjain soalnya, contoh soalnya. Oke, contoh soalnya
Oke, sekarang kita cobain contoh soalnya. Contoh misalnya. Bapak punya set. Jangan di situ lah nulisnya. Terlalu atas, guys. Kita tulisnya rada bawah. Oke, Bapak punya misalnya set di sini ya, tengah-tengah. Ini ada Q1. Besarnya 5 mikrokolom. Lalu kemudian ini ada Q2, 5 mikrokolom. Plus, terpisah sejauh R, 2 atau 3 aja lah, 3 cm. Berapa gaya kolomnya? Berarti kita masukin Q1, Q2 per R kuadrat. Itu kan ya rumus gaya kolomnya. Oke, ini yang tanyainnya berapa gaya kolomnya, ditanyain. Nah, ini rumusnya. Set, jawabannya ini kan. Tapi biar gampang, kita tulis aja dulu apa yang diketahui. Diketahui Q1, 5 mikrokolom. Oke, 5 mikrokolom itu besarnya adalah 5. Masukin langsung? Ya enggak, kita harus berubah dulu mikro ke kolom karena satuan dari muatan itu kolom. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, ini adalah notasi-notasi yang harus kalian ketahui. Nah, Bapak tulisin dulu ya di sebelah sini. Misalnya, kalian harus tahu. Jadi misalnya contoh 1 mili kolom itu 1 kali 10 pangkat. Oke, ini nggak cukup guys, ternyata. Hapus dulu aja ya, nanti di ini. Oke, nah sekarang kita ini dulu guys. Nah ini tuh harus dirubah nih, si mikro ini. Kita tulis dulu aja ya, nanti sini aja lah, di sana nggak cukup guys. 5 mikrokolom, 5 kali 10 pangkat min 6 kolom, ini Q2-nya. Kebetulan angkanya sama ya contoh soalnya. Jadi ini harus kalian ketahui ya. Jadi misalnya 1 mili kolom. Nah ini terus dirubah dulu ke kolom. Jadi 1 kali 10 pangkat min 3 kolom. 1 mikrokolom. 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. 1 nanokolom. 1 kali 10 pangkat min 9 kolom. 1 pikokolom, 1 kali 10 pangkat min 12 kolom. Jadi ini harus dirubah dulu dan ini harus kalian ingat gitu. Ini harus kalian ingat. Jadi kalian harus merubah ini, kalau tahu ini rubah ke sini. Nah sekarang kita masukin, berapa gaya kolomnya? Gaya kolom sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 5 kali 10 pangkat min 6, 5 kali 10 pangkat min 6 per 3. Nah, sentimeter pun kita harus rubah ke meter. Di sini kita tulis dulu diketahuinya. R-nya 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi kita harus merubah sentimeter ke meter. 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, 3 dikuadratin 9. Ini kita coret. Ingat ya, ini kenapa 3-nya dicoret? Karena 3 dikuadratin 9. Berarti tinggal 5 kali 5. 25 kali 10 pangkat 9 tambah 10 pangkat 6. 3 tambah min 6. Min 3 per 10 pangkat min 2 dikuadratin 4. Ingat ya, kalau pangkat 10 dikaliin itu sama dengan ditambah. Kalau pangkat 10 dikuadratin itu sama dengan dikali. Jadi min 2 kali 2 min 4. Jadi kita dapat 25 kali 10. Nah kalau dibagi gimana Pak? Dibagi itu sama kayak dikurangi. Jadi min 3 kurangi 4. Jadi nggak min dong. Min 3 kurangi min 4, jadi min 3 tambah 4. Berarti ini jadi 1. 10 pangkat 1. Jadi 25 kali 10 pangkat 1 itu sama aja 25 kali 10, yaitu 250. Nah, karena gaya kolom itu adalah gaya, maka satuannya adalah Newton. Oke, sampai di sini ada yang tanyain guys? Ini contoh soalnya. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bakal ada pertemuan berikutnya. Kita bahas hukum kolom atau gaya kolom yang lebih dalam lagi. Oke.
Oke, makasih semuanya. Ini Bapak hapus dulu ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu ngebahas tentang apa ya? Ngebahas tentang ini aja ya, latihan soal di gaya kolom ini gitu. Jadi berikutnya kita akan membahas soal-soal lainnya. Jadi masih banyak soal-soalnya. Khusus Bapak bakal mengumpulkan soal-soal UN atau SBMPTN tentang gaya kolom. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.